Pernah nggak teman-teman merasa bersalah saat nggak melakukan apapun, terus ngebuka medsos, ngelihat pencapaian dan aktivitas orang lain, terus ngerasa insecure sendiri? Alhasil pelampiasannya adalah memaksakan diri untuk bekerja melebihi keseharusannya atau sejenisnya. Atau teman-teman sering ngerasa capek di pagi hari, padahal udah cukup nih jam tidur dan jam istirahatnya. Hold on, bisa jadi itu adalah toxic productivity. Hai, Assalamualaikum semuanya. Saat video ini dibuat, kasus Omicron di Indonesia, khususnya di Jakarta, lagi tinggi-tingginya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dan untuk yang saat ini sedang positif Omicron, juga segera dipulihkan. Amin. Teman-teman, dalam 3 bulan terakhir ini, saya cukup sering diminta dan dipercaya untuk bicara tentang produktivitas. Selain memang concern Shirley adalah switching process from busy to be productive, topik ini menjadi semakin sering diperbincangkan oleh banyak orang. Dan sebetulnya ini bagus, karena menjadi sesuatu yang dianggap biasa, dan dari biasa nantinya jadi karakter. Teman-teman kebayang nggak, kalau lebih banyak lagi anak muda yang aware dengan productivity, maka 10 tahun ke depan bakal ada lebih banyak lagi narasi-narasi positif yang akan menghiasi panggung karya dan prestasi Indonesia, baik domestik di tingkat nasional maupun internasional. Tapi sebelum terlalu jauh ke arah sana, ibaratnya mata pisau nih, productivity juga akhirnya menunjukkan sisi fragile-nya, yaitu saat kita terlalu berlebihan, tanpa kontrol, atau istilahnya jadi overproductive, akhirnya nggak lagi melihat keseimbangan yang butuh kita ciptakan, minimal untuk diri kita sendiri. Akhirnya nggak lagi melihat keseimbangan yang butuh untuk kita ciptakan, baik buat kehidupan kita pribadi, maupun orang yang kita sayang dan lingkungan sekitar kita. Zona ini yang kerap kali disebut sebagai toxic productivity. Dan seperti biasa, video Ada Apa akan kita bagi menjadi 3 chapter utama. Pertama adalah what is toxic productivity, kedua dampak dari toxic productivity, dan yang ketiga how to deal with that. Gimana cara kita mengatasinya? Karena toxic productivity ini diambil dari bahasa Inggris, kita coba artikan dulu arti dari toxic productivity ini secara harfiah. Di mana toxic artinya racun atau sesuatu yang berbahaya dan membahayakan, dan productivity artinya aktivitas yang produktif. Dengan kata lain, toxic productivity adalah aktivitas produktif yang kita lakukan karena jelas goal dan targetnya kemana, namun menjadi nggak baik, menjadi berbahaya, dan bumerang karena dilakukan secara berlebihan. Alhasil, kondisi kesehatan fisik dan psikis kitanya yang terganggu. Dan ini pelan tapi pasti, otomatis akan mengganggu orang yang ada di sekitar kita juga. Ini ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ahli. Salah satunya adalah Erika Fierce, seorang psikolog dari London yang juga merupakan founder Moodely. Ia mendefinisikan bahwa toxic productivity adalah tindakan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan rasa puas atas pencapaian pribadi yang bahkan dilakukan saat sebenarnya kita tidak mampu. Ada 2 kata kuncinya teman-teman. Pertama adalah unsur paksaan, dan yang kedua adalah kepuasan pribadi. Dari definisinya aja udah kelihatan tuh letak bahayanya ada di mana. Pertama, segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Dan kedua, kepuasan pribadi itu nggak jelas indikatornya apa. Dan ini jelas bukan definisi dari produktif itu sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemicu terbesar toxic productivity ini adalah perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian cepat di industri 4.0, apalagi sekarang kita memasuki 5.0 nih teman-teman. Saat sisi-sisi individualistik muncul, kitanya sangat fokus dan ambi berlebihan pada kesuksesan diri sendiri, diikuti cepatnya informasi, membuat kita dengan gampangnya membandingkan diri dengan orang lain. Ditambah lagi jiwa kompetitif yang tidak terkontrol, standar kelayakan diri yang terlalu tinggi, jadilah toxic productivity. Toxic productivity ini harus di-stop, karena dampaknya nggak baik. Nggak baik buat kita, nggak baik untuk orang-orang di sekitar kita. Pertama, tubuh dan pikiran kita punya hak. Hak untuk istirahat, hak untuk mendapatkan input yang baik itu berupa asupan gizi dan nutrisi, maupun asupan mindset yang membangun dan positif. Saat kita memaksakan sesuatu melebihi batas dan kemampuan, maka tentu yang terjadi justru adalah stres. Alih-alih mengerjakan pekerjaan dengan baik dan maksimal, yang terjadi justru malah sebaliknya. Dan alasan yang kedua, kita kehilangan kontrol atas diri kita sendiri.
Dr. Anika Petrella, seorang psikoterapis sekaligus peneliti di University College London Hospital, pernah menyatakan kurang lebih begini. Toxic productivity membuat kita nggak pernah merasa cukup. Kita nggak pernah bisa menghargai kerja keras, upaya, dan apa yang sudah kita lakukan. Misalnya aja nih, kalau kita mau mencapai goal A, dan kita udah melakukan step 1, 2, 3. Kita masih aja merasa kurang, akibatnya kita memaksakan diri untuk lanjut ke step 4, dan seterusnya tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan kondisi mental kita. Nah, di sini letak bahayanya teman-teman, karena kontrol atas apa yang kita kerjakan tidak lagi pada diri kita sendiri. Standar dalam mengerjakan sesuatu pun jadi sangat bias dan nggak jelas. Kita akan rentan kehilangan rasa percaya diri dan merasa bersalah, terutama saat kita mengalami kegagalan, melakukan kesalahan, atau bahkan saat kita memilih untuk istirahat. Nah teman-teman, lewat video ini, Sally dan tim ingin berbagi nih 3 tips gimana caranya agar kita keluar dari siklus toxic positivity. Tips yang pertama adalah living in the moment. Nikmati prosesnya dan apa yang sekarang terjadi, bukan nanti. The future is important, but it is more important to live now. Not later, not in the future. Masa depan itu penting, tapi jauh lebih penting untuk memaksimalkan kehidupan kita sekarang. Dan dengan siapa kita sekarang? Karena masa depan itu terbentuk dari keputusan-keputusan yang kita ambil sekarang. Benar nggak? Logikanya gini, teman-teman sekarang sedang sakit nih, kondisi psikisnya sedang nggak maksimal, atau sering capek padahal istirahatnya udah cukup. Maka otomatis hasil karya dan hasil kerja teman-teman juga nggak maksimal. Benar nggak? Tips yang kedua adalah skala prioritas atau the power of 3. Teman-teman, kemampuan otak kita untuk switching dan kembali maksimal dari satu pekerjaan di satu bidang ke bidang lain itu cukup terbatas. Apalagi waktu kita 24 jam dalam sehari, kepotong istirahat, kepotong makan, kepotong untuk ke kamar mandi, kepotong bersosialisasi, maka semakin sempit ruang fokus yang bisa kita hadirkan. Nah, untuk itu, fokus pada beberapa hal yang memang paling penting dan mendesak aja. Kalau Sally pribadi, pada 3 hal aja itu menjadi salah satu strategi. Misalnya, hari ini Sally memutuskan untuk menyelesaikan 3 hal besar. Pertama, scripting, kedua, taking video, yang ketiga adalah nulis buku. Besok, Sally akan menyelesaikan 3 hal lain. Ngajar, ngurus bisnis yang saat ini sedang dibangun, dan yang ketiga, meeting dengan beberapa orang. Nah, dalam prosesnya nanti kita perlu kasih batasan nih, atau boundaries antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karena kalau kehidupan pribadi seperti keluarga, percintaan, pertemanan itu nyatu dengan dunia profesional kita, maka yang terjadi adalah waktu kita akan habis untuk pekerjaan dan balik lagi, itu akan jadi toxic productivity. Tips yang ketiga adalah ask for help, atau istilah lainnya adalah delegasi. Ada nggak sih yang ngerasa gengsi saat harus meminta bantuan pada rekan kerja atau teman kita yang lain? Atau kita ngerasa bahwa semua pekerjaan itu adalah tanggung jawab kita. Alhasil, jadi one man show. And that's totally okay. Itu nggak apa-apa kok. Karena ini kerap terjadi di usia muda, khususnya di 20-an. Di mana energi masih besar, curiosity masih tinggi, ego juga masih belum bisa dikontrol. Dan justru ini bagus untuk pencapaian atau achievement. Namun ternyata teman-teman, ada kalanya kita boleh atau bahkan harus meminta bantuan orang lain. Apalagi kepada mereka yang lebih ahli. Terutama kalau tugas itu memang berada di luar jangkauan atau di luar kemampuan dan kapasitas kita. Orang bijak pernah bilang begini, serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Karena kalau enggak, yang terjadi adalah kehancuran dan kesia-siaan. Atau bahasa lain dan kekiniannya adalah toxic productivity. Nah, itu tadi 3 tips dari Sally dan tim gimana caranya kita deal dengan toxic productivity. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Please leave your comments down below. Bagaimana pendapat kalian tentang toxic productivity yang semakin kesini semakin sering terjadi? Have you heard about it? Atau saat ini juga sedang mengalamin? Atau gimana cara kalian menghadapinya? Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi Sally dan tim ucapkan dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.